30. Butuh bukti. Pak Bagas dan Bu Farida terkejut melihat Rania yang langsung berlari menuju kamarnya. Kedua orang tua itu tidak mengerti kenapa anak bungsu mereka tiba-tiba kembali pulang tanpa memberi kabar sebelumnya. Sementara Azam menghampiri ayah dan ibunya yang sedang bersantai di depan TV. Ia tidak lupa membawa masuk koper milik Rania. Azam pun memilih duduk menghadap Pak Bagas dan Bu Farida. Ia meminta agar kedua orang tuanya tersebut tidak terkejut dengan apa yang akan ia sampaikan. Sebenarnya, Azam merasa berat untuk menyampaikan apa yang terjadi terhadap Rania kepada sang ayah dan ibu. Tetapi, ia ingin tetap jujur dengan kenyataan yang sebenarnya. Azam menghela napas, lalu mulai menceritakan penderitaan yang Rania alami saat ini. Ia berusaha tenang mengungkapkan fakta tentang Leo. Pak Bagas dan Bu Farida kembali terkejut dan mereka mengaku tidak percaya dengan apa yang Azam sampaikan. Gak mungkin Azam bohong, Pak, Mah. Nia sedih banget sekarang. Dari rumah Leo sampai ke sini, dia nangis. Azam gak tega lihat dia seperti itu. Azam makin kesal dan kecewa terhadap Leo. Mama ke kamar Nia. Mama mau hibur dia. Bu Farida pun beranjak menuju kamar Rania. Sementara itu, Pak Bagas segera meraih ponselnya dari meja, lalu menghubungi Pak Zainal. Laki-laki parubaya itu ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi terhadap Rania. Ia merasa kalau hubungan anak-anak mereka saat ini dalam masalah besar. Halo Gas, terdengar suara Pak Zainal dari seberang. Kita perlu bicara, Nal. Ini menyangkut hubungan anak-anak kita. Ada apa dengan Leo dan Nia, Gas? Pak Zainal tidak mengerti maksud ucapan besannya. Apa kamu belum tahu kalau Nia sekarang kembali ke rumah orang tuanya? Dia nangis karena kecewa dengan apa yang Leo lakukan. Pak Bagas mulai memberitahukan apa yang seharusnya Pak Zainal ketahui. Apa? Mereka bertengkar lagi? Apalagi yang Leo perbuat sampai Nia harus keluar dari rumah mertuanya? Pak Zainal penasaran. Kamu di mana? Kenapa nggak tahu dengan apa yang terjadi terhadap mereka? Tanya Pak Bagas kepada besan sekaligus sahabatnya tersebut. Saya lagi di luar, Gas. Pak Bagas pun akhirnya menceritakan apa yang telah Azam sampaikan tadi. Pak Zainal juga terkejut mendengar penuturan sahabatnya tersebut. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dirinya mengaku sangat tahu seperti apa sifat Leo. Tapi ini fakta, Nal. Wanita masa lalu Leo sekarang ada di rumahmu. Nia nggak mungkin sanggup tinggal di sana. Sebenarnya, Pak Bagas juga tidak ingin mempercayai apa yang terjadi. Saya akan pulang sekarang. Saya tidak mau hubungan Leo dan Nia dalam masalah. Saya ingin mereka baik-baik saja. Hanya Nia yang mampu membuat Leo bahagia. Pak Zainal sangat serius mengatakan apa yang ada dalam hatinya kepada Pak Bagas. Saya masih berharap kalau Leo suami yang pantas untuk Nia. Semoga apa yang diucapkan wanita masa lalu Leo tidak benar. Pak Bagas menyadari bahwa Leo mampu meluluhkan hati Rania. Sebelum bertemu Leo, Rania sangat sering menolak pria yang serius untuk meminangnya. Kita harus memberikan kepercayaan pada Leo. Saya tahu kalau dia tidak mungkin melakukan dosa besar itu. Saya juga tahu kalau dia sangat mencintai Nia. Pak Zainal dan Pak Bagas berusaha untuk percaya kalau Leo tetap setia mencintai Rania. Mereka ingin agar hubungan sang anak tetap baik-baik saja. Pak Zainal mengaku sangat menyayangi Rania. Begitupun sebaliknya, Pak Bagas juga merasa bangga memiliki Leo sebagai menantu. Ia berusaha untuk tetap percaya kalau suami dari anaknya tersebut adalah pria yang memiliki harga diri. Pak Zainal sangat terkejut melihat wanita asing berada di rumahnya. Ia tidak percaya kalau sosok yang kini di depannya itu mengaku mengandung anak Leo. Ia sangat yakin dan percaya kalau putranya tidak akan melakukan perbuatan menjijikkan. Sementara Laura berusaha bersikap ramah terhadap ayah dari laki-laki yang ia cintai tersebut. Ia yakin kalau Pak Zainal akan menyukai dirinya, apalagi saat ini sedang mengandung. Ia tidak tahu kalau sebenarnya Pak Zainal merasa muak melihat dirinya. Pak Zainal baru sadar kalau ternyata Leo tidak berada bersama mereka. Ia pun bertanya kepada sang istri,
tetapi hanya isyarat yang laki-laki parubaya itu terima. Dari isyarat yang Bu Mai tunjukkan, Pak Zainal yakin kalau Leo kini sedang ke rumah orang tua Rania. Dugaan Pak Zainal ternyata benar. Sekarang Leo sedang memohon kepada Azam agar dapat bertemu dengan Rania. Namun, Azam terlanjur kecewa setelah mendengar penjelasan dari adiknya. Ia pun tidak membiarkan Leo bertemu dengan Rania. "Kau benar-benar tak bisa dikasih tahu. Untuk apa kau kesini lagi? Kau telah melukai perasaan adikku." Azam merasa kesal. Ia pun mengulangi tindakannya tadi, mendaratkan pukulan di pipi Leo. "Aku rela dihajar, Bang. Yang penting bisa ketemu Nia." Leo tidak marah sama sekali atas sikap kakak iparnya itu. "Aku udah bilang, itu gak akan terjadi. Aku akan tetap melarangmu bertemu dengan Nia." Azam mendorong tubuh Leo yang akhirnya tersungkur ke samping sofa ruang TV. Pak Bagas yang baru keluar dari kamar mandi merasa heran melihat sikap Azam. Ia pun menghentikan aksi putranya tersebut, lalu membantu Leo untuk berdiri. Azam kesal dan kecewa dengan sikap ayahnya yang bersikap seolah-olah memihak kepada Leo. "Papa kenapa bela dia? Dia itu udah nyakitin anak papa." Azam melontarkan kekecewaannya di depan sang ayah. "Jangan bersikap gegabah, Zam. Kita belum tahu kenyataan yang sebenarnya. Mungkin saja wanita itu berbohong." Pak Bagas menyampaikan pendapatnya. "Papa sepertinya udah terpengaruh dengan dia. Kenapa papa gak kasihan melihat Nia? Papa lupa kalau Nia itu anak papa." Azam masih tetap tidak terima dengan apa yang ayahnya lakukan. "Jaga bicaramu, Zam. Papa hanya gak ingin terjadi salah paham dan pertengkaran. Biarkan Leo bertemu Nia." Setelah mengucapkan hal itu, Pak Bagas pun meminta Leo ke kamar Rania. Leo sangat bahagia, lalu ia pun beranjak dari ruangan itu. "Buka pintunya, sayang." Leo mengetuk pintu kamar Rania sambil memanggil wanita yang ia cintai tersebut. Bu Farida dan Rania sangat terkejut mendengar suara Leo. Rania pun memberikan jawaban dari dalam. Ia meminta agar Leo segera pergi. Namun, ternyata Pak Bagas kini berada di belakang sang menantu. Ia pun mengetuk pintu dan meminta Rania untuk membukanya. Rania tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Atas permintaan dan bujukan sang ibu yang sejak tadi sedang menenangkannya, ia pun melangkah ke arah pintu lalu membukanya. Pak Bagas meminta Bu Farida agar ikut bersamanya. Sementara Leo segera menghampiri Rania. Berusaha untuk menghindar, tetapi hati rindu. Mencoba untuk mempercayai orang yang dicintai, dada terasa sesak. Kenyataan ini yang Rania rasakan sekarang. Ia tidak ingin berpaling dari Leo, tetapi dirinya juga tidak sanggup mengingat pengakuan Laura. Rania tidak ingin percaya dengan apa yang terjadi, tetapi melihat Laura berbadan dua, ia tetap membenci Leo. Ia tidak sanggup membayangkan jika benar sang suami akan memiliki anak dari wanita lain. Ia merasa bahwa dunianya akan segera berakhir. Pengakuan yang terucap dari bibir Laura telah meruntuhkan perasaan Rania. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa di depan Leo saat ini. Apalagi laki-laki yang ia cintai tersebut kini bersimpuh dan memohon agar mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan. "Aku berani bersumpah demi apapun, sayang. Aku gak pernah berbuat yang gak pantas dengan wanita itu. Aku masih waras dan ingat dosa." Leo menggenggam tangan Rania. "Tapi kenapa dia hamil?" Rania kembali menitikkan air matanya. "Aku gak tahu, sayang. Aku gak tahu harus percaya padamu atau dengan apa yang aku lihat. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya?" "Tunggu setelah anak itu lahir. Tes DNA akan membuktikan dan menjelaskannya. Sekarang kamu boleh pulang, Bang. Aku mau istirahat." Rania pun melepaskan genggaman Leo. Leo langsung membenamkan wajahnya di paha Rania yang sejak tadi duduk di tempat tidur. Ia sangat sedih mendengar keputusan sang istri. Hatinya sakit karena wanita itu tidak memberikan kepercayaan kepadanya. Padahal ia berani bersumpah kalau dirinya tidak pernah melakukan hubungan terlarang dengan Laura. "Bangun, Bang. Kamu pulang sekarang. Pasti kamu udah ditungguin." Rania berusaha mengangkat kepala Leo.
Leo kini justru melingkarkan tangannya ke pinggang Rania. Ia tidak ingin berpisah dengan wanita yang ia cintai tersebut. Rania sangat bingung dan dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Leo telah membuatnya merasa serba salah. Tolong ngertiin posisiku, Bang. Mungkin hampir semua istri akan melakukan hal yang sama denganku. Bagaimana mungkin aku gak hancur mendengar wanita lain mengandung anak dari suamiku? Aku udah berusaha untuk percaya kalau kamu bukan ayah dari anak itu, tapi aku juga butuh bukti. Rania berusaha merenggangkan dekapan Leo hingga berhasil. Leo pun mengangkat wajahnya dari paha Rania. Ia akan memenuhi permintaan wanita itu agar segera pulang. Ia ingin buktikan bahwa anak yang dikandung Laura bukan darah dagingnya. Ia bersedia terpisah jarak dengan Rania saat ini untuk mencari tahu apa tujuan Laura sebenarnya. Baiklah, jika itu maumu, aku akan pulang. Aku akan kembali besok. Jangan halangi keinginanku untuk bertemu istriku. Jaga dirimu baik-baik, sayang. Aku sangat mencintaimu. Leo segera berdiri lalu mendaratkan kecupan di kening Rania. Aku gak tahu apakah besok aku akan tetap di sini atau enggak. Aku hanya bisa mendoakan agar kamu bahagia, Bang. Pergilah. Rania memalingkan wajahnya dari Leo. Ia tidak kuasa memandang sang suami tercinta. Jangan ngomong seperti itu. Kamu gak boleh kemana-mana. Tunggu aku besok pagi. Aku yang akan mengantarmu kuliah. Leo mencium puncak kepala Rania. Setelah itu, ia pun keluar dari kamar wanita itu. Sekarang, Rania kembali menumpahkan kesedihannya. Ia menangis sejadi-jadinya karena harus berpisah dengan Leo. Ia terpaksa menjauh dari sang suami karena pengakuan Laura. Walaupun ia tidak percaya sepenuhnya kalau Leo telah berbuat sesuatu yang tidak pantas. Apakah Leo akan berhasil membawa bukti kepada Rania?